إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله, kaum muslimin, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang pertama kali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya kenikmatan yang sangat banyak yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Ayuhan nas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sekian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah kenikmatan ilmu. Ilmu yang saya maksud di sini itu adalah ilmu Alkitab wa Sunnah, ilmu din, ilmu agama. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berdoa meminta tambahan ilmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya ilmu merupakan perkara yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Bahkan Al-Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan bahwasanya kebutuhan manusia kepada ilmu itu melebihi kebutuhan kepada at-ta'am wasyarab, melebihi kebutuhan kepada makanan dan minuman. Manusia tatkala meninggalkan makanan, manusia tatkala meninggalkan minuman, mungkin dia akan mati, akan meninggal dunia.
Akan tetapi barakallahu fikum, tatkala manusia meninggalkan ilmu, maka sungguh kerugian yang akan didapatkan sangat banyak. Dikarenakan kita hidup dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali, setiap langkahnya, setiap detiknya itu membutuhkan ilmu. Bangun dari tidur, kita membutuhkan ilmu. Bagaimana bimbingan syariat? Tatkala seorang bangun dari tidur, begitu juga tatkala seorang mau masuk ke kamar mandi, ini juga membutuhkan ilmu. Bagaimana bimbingan syariat? Doa apa yang dibaca tatkala mau masuk ke dalam WC dan seterusnya. Kemudian adab-adab di dalam WC. Ini semuanya barakallahu fikum membutuhkan kepada al-ilmu. Maka sekali lagi barakallahu fikum, kita di sini penting sekali untuk mempelajari al-ilmu, untuk mempelajari ilmu. Sekali lagi yang saya maksud di sini adalah ilmu yang datangnya dari Al-Quran, ilmu yang datangnya dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ilmu yang terkait tentang urusan din, tentang urusan agama. Ayuhan nas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah taala sedikit saya akan membahas tentang keutamaan-keutamaan yang terdapat pada ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu yang berdasarkan Alkitab wa Sunnah. Fadilatul Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan tentang pengertian atau definisi ilmu. Kata beliau yang namanya ilmu lughatan secara bahasa itu adalah naqidul jahli. Ilmu secara bahasa itu adalah naqidul jahli, lawan dari kebodohan. Lawan dari kebodohan itu disebut al-ilmu. Maka kalau orang yang tidak memiliki ilmu dinamakan al-jahlu, orang yang jahil. Adapun secara syar'i, ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dimaksud dengan ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nabinya, mengenal agamanya dengan dalil. Inilah yang dimaksud dengan al-ilmu secara syar'i. Itu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agamanya bidalil, dengan dalil. Sehingga tatkala kita mengenal agama Islam, maka di sini dibutuhkan dalil. Tatkala kita melakukan suatu amalan, melakukan suatu ibadah, maka harus didasari dengan ad-dalil. Maka di dalam beragama barakallahu fikum, kita dilarang untuk taklid. Taklid itu artinya hanya sekedar membebek saja, mengekor saja, tidak mengetahui mana dalilnya, tidak mengetahui mana hujjahnya. Tapi seorang muslim tatkala beragama,
barakallahu fikum, dia harus mengetahui dalilnya. Tatkala dia melakukan suatu amalan, tatkala dia melakukan suatu ibadah, maka harus di atas dalil, harus didasari dengan hujjah minal kitab wa sunnah. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang fadailul ilmi, tentang keutamaan ilmu, dijelaskan oleh para ulama sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Kalau kita mau berbicara tentang keutamaan ilmu, itu al-ilmu al-kitab wa sunnah, itu sangatlah banyak yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga telah diterangkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan ilmu yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan ilmu, yang mana tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang sempurna. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan naqis, sesuatu yang kurang atau sesuatu yang jelek. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan ilmu, maka ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah merupakan perkara yang mulia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan ilmu, maka ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah perkara yang mulia, yang sangat mulia. Dalil-dalil dari ayat Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan ilmu sangatlah banyak. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-232. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat tersebut, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu ya'lam. Dialah Allah Subhanahu wa taala ya'lam, mengetahui, mengilmui. Wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahuinya. Ayat ini barakallahu fikum menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ilm, memiliki sifat alim, mengetahui, mengilmui. Begitu juga di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ma tasna'un, apa yang kalian perbuat. Ayat ini juga menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya, apa yang diperbuat oleh hambanya. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, sehingga tidak ada yang tersembunyi apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dia melakukannya di tengah malam, waktu yang sangat sepi, atau di tempat yang sangat tersembunyi, akan tetapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Maka barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Maka jangan sampai kita merasa aman tatkala berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang sebagian orang tatkala melakukan perbuatan maasi di hadapan manusia, dia tidak berani karena takut ketahuan oleh temannya atau takut kelihatan oleh yang lainnya. Tapi dia berani melakukan perbuatan maasi tatkala dia sedang sendirian. Kenapa demikian? Karena merasa aman dari pandangan manusia. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Maka sekali lagi jangan merasa aman. Jangan merasa aman tatkala melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu sangatlah banyak. Kemudian kita memasuki keutamaan yang berikutnya yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah wasfur rusuli fil ilmi. Di antara yang menunjukkan keutamaan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala mensifati rasulnya dengan ilmu. Atau di antara sifat yang dimiliki oleh para rasul adalah al-ilmu. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah dalam surat Taha ayat yang ke-114. Allah menyatakan kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma. Perintah kepada nabinya untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi tambahan ilmu. Kemudian di antara keutamaan berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang salihin. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang salihin bil ilmi, dengan ilmu. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Sehingga Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "hal yastawil ladzina ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya supaya mengatakan kepada manusia, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama kedudukan orang-orang yang ya'lamun, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang yang bodoh? Apakah ini sama? Tentunya jawabannya adalah la. Tidak mungkin sama kedudukan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang jahil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman tapi dia memiliki ilmu dibandingkan dengan orang yang beriman akan tetapi dia tidak memiliki ilmu. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman minkum dari kalian. Orang-orang yang beriman
itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang beriman dan mereka memiliki ilmu, maka derajatnya itu akan diangkat lebih tinggi beberapa derajat dibandingkan dengan orang yang beriman, akan tetapi dia tidak memiliki ilmu. Ini merupakan keutamaan yang sangat tinggi. Bahkan para ulama menjelaskan terkait dengan hewan pun kedudukannya itu dibedakan antara hewan yang berilmu dengan hewan yang tidak memiliki ilmu. Contohnya adalah pada anjing buruan. Anjing yang terlatih, anjing yang memiliki ilmu. Itu hasil buruannya hukumnya dibedakan dengan hasil buruan yang dihasilkan oleh anjing yang jahil, yang tidak memiliki ilmu. Sebagai contoh, tatkala seorang melepas anjing buruan untuk memburu hewan, kemudian dia mendapatkan hasil buruannya, maka barakallahu fikum, ini hasil buruannya ini boleh dimakan. Akan tetapi apabila yang menghasilkan itu anjing yang tidak memiliki ilmu, yang tidak terlatih, maka para ulama mengatakan haram untuk dimakan. Ininya di sini barakallahu fikum sahidnya pada hewan saja. Tatkala ada hewan yang berilmu dengan hewan yang tidak memiliki ilmu, ini hukumnya para ulama membedakan, tidak dibikin sama. Ya, mulia hewan yang memiliki ilmu. Maka terlebih barakallahu fikum pada manusia. Tentunya manusia yang memiliki ilmu akan Allah angkat derajatnya jauh dengan orang-orang yang dia tidak memiliki ilmu. Kemudian barakallahu fikum diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang berjudul Kitabul Ilmi, beliau menjelaskan juga di antara fadhailul ilmi, di antara keutamaan ilmu. Kata beliau, annahu irsul anbiya'i, ilmu itu adalah merupakan warisannya para nabi. Ilmu itu merupakan warisannya para nabi. Para nabi tidak memberikan warisan kepada anaknya, tidak memberikan warisan kepada umatnya kecuali ilmu, kecuali al-ilmu. Wal anbiya'u alaihim assalatu wassalam lam yurithu dirhaman wala dinara wa innama warasul ilma. Kata beliau, para nabi, baik nabi-nabi yang sebelumnya, mereka tidak mewariskan dirham wala dinar, tidak mewariskan mata uang perak, dan juga tidak mewariskan mata uang emas. Para nabi tidak mewariskan kepada umatnya, kepada keluarganya dirham wala dinar, tidak mewariskan ilmu, tidak mewariskan harta benda. Wa innama warasul ilma, hanya saja mereka para nabi adalah mewariskan untuk keluarganya, untuk umatnya adalah ilmu. Ini warisan yang ditinggalkan oleh para nabi. Itu al-ilmu, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bil ilmi faqad akhadha bihadwin wafir min irsil anbiya. Maka barang siapa yang mau mempelajari ilmu, mau mengambil ilmu, dia mau mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar
dari warisan para nabi. Maka sekali lagi barang siapa yang menginginkan warisan ilmu atau yang menginginkan warisan para nabi, maka ambillah ilmu. Pelajarilah Alkitab, pelajarilah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajarilah tauhid, pelajarilah sunnah, karena ini semua adalah merupakan warisannya para nabi. Ini merupakan warisannya para nabi alaihimus salatu wassalam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman akhadha bi'ilmi", maka barang siapa orangnya yang mau mempelajari ilmu, dia rela meluangkan waktunya untuk mempelajari ilmu, maka sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat besar dari warisannya para nabi. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita perhatikan. Karena sekali lagi aktsarun nas, kebanyakan manusia, mereka tidak memahami yang seperti ini. Kebanyakan manusia, mereka tidak memahami yang seperti ini. Sehingga mereka menganggap atau menilai warisan yang berharga itu adalah harta benda. Sehingga terkadang manusia dia rela berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan untuk mengejar al-mal atau al-amwal, mengejar harta benda. Akan tetapi barakallahu fikum, dia rela meninggalkan waktu untuk mencari ilmu. Dia nggak mau menghadiri majelis ilmu, dia tidak mau mempelajari ilmu. Bahkan terkadang ada yang menganggap mencari ilmu adalah hanya sekedar sampingan saja. Artinya kalau sempat mau mencari ilmu, tapi dia tidak mau meluangkan waktunya untuk mencari ilmu. Sehingga terkadang ada yang mencukupkan mencari ilmu din, mencari ilmu agama, seminggu hanya sekali atau sebulan sekali. Bahkan ada yang mencari ilmu agama hanya setahun sekali. Mungkin tatkala datang bulan Ramadan, tatkala salat tarawih ada tausiah, atau mengerjakan salat subuh secara berjamaah ada tausiah. Inilah barakallahu fikum keadaan manusia zaman sekarang. Sehingga Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau mengingatkan, kata beliau, zuhudun nas fi hadzal zaman anil ulama wal ilmi hadhihi min alamatis sa'ah. Zuhudnya manusia pada zaman sekarang terhadap ulama dan kepada ilmu. Zuhud itu artinya tidak butuh. Tidak butuhnya manusia zaman sekarang kepada ulama, kepada ilmu, merasa tidak butuh. Kata beliau, hadhihi min alamatis sa'ah. Ini adalah merupakan tanda-tanda hari kiamat. Tatkala sudah tersebar al-jahlu, kebodohan sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum, masyarakat merasa tidak butuh kepada ulama. Ulama ada di tengah-tengah tapi tidak pernah diminta fatwanya, tidak pernah diminta ilmunya. Orang yang merasa zuhud tidak butuh kepada ilmu dan ulama, maka ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Sehingga Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, "Inna Allah la yaqbidhu ilman intiza'an an ibadihi, walakin yaqbidhu ilma biqabdil ulama. Hatta idza la yabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasa'alu atau fasu'ilu wa aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dari hambanya secara tiba-tiba.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu dari hambanya biqabdil ulama, dengan dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, kalau sampai tidak tersisa lagi orang yang berilmu, artinya orang yang berilmu sudah dimatikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Mereka manusia menjadikan orang-orang jahil, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki ilmu dijadikan ru'asa, dijadikan pemimpin. Sehingga mereka ditanya tentang ilmu agama, akhirnya pun mereka berfatwa bighairi ilmin, berfatwa tanpa didasari ilmu. Apa akibatnya tatkala seorang berfatwa tanpa didasari ilmu? Akibatnya adalah mereka pun sesat dan menyesatkan manusia. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah biqabdil ilmi, dicabutnya ilmu, dimunculkan pada hati manusia tidak butuh kepada ilmu, sehingga mereka tidak semangat lagi untuk mempelajari agama ini. Mereka tidak semangat lagi mempelajari Al-Quran. Mereka tidak semangat lagi mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terkadang mereka tidak malu tatkala dirinya bodoh tentang agama. Terkadang seorang merasa tidak malu tatkala tidak bisa membaca Al-Quran. Terkadang seorang tidak malu tatkala tidak bisa membaca hadis-hadis Rasulullah. Terkadang seorang tidak malu tatkala dia tidak bisa memahami Al-Quran, tidak bisa memahami hadis-hadis Rasulullah. Akan tetapi merasa malu tatkala dia ketinggalan ilmu dunia. Malunya luar biasa. Bahkan terkadang orang tua pun demikian. Tatkala anaknya jahil, anaknya tidak mengerti tentang ilmu agama, merasa tenang, merasa santai saja. Akan tetapi tatkala anaknya ketinggalan ilmu dunia, yang ini sudah tahu itu, yang ini sudah tahu itu, merasa malu kalau anaknya ketinggalan ilmu dunia, sehingga pun mengejar ilmu dunia. Tapi merasa tenang, merasa santai tatkala anaknya jahil tentang ilmu agama. Dia tidak pernah bertanya kepada anaknya, apakah sudah bisa membaca Al-Quran dengan cara yang benar? Tidak pernah bertanya kepada anaknya, abah sudah berapa suratkah ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihafal atau yang sudah dibaca? Tidak pernah bertanya kepada anaknya, hadis apakah yang sudah dihafal? Inilah keadaan manusia zaman sekarang. Barakallahu fikum. Dan keadaan umat Islam kalau sudah demikian, sudah merasa zuhud, merasa tidak butuh kepada ilmu, ini adalah merupakan perkara yang sangat berbahaya. Syaitan dan bala tentaranya itu sangat takut kepada kaum muslimin yang memiliki ilmu. Akan tetapi syaitan dan bala tentaranya tidak takut kepada kaum muslimin yang mereka jahil. Walaupun mungkin mereka memiliki pesawat tempur, memiliki tank, dan seterusnya. Karena orang yang memiliki ilmu itu lebih susah untuk dilawan, lebih susah untuk ditipu. Tapi kalau orang yang dia jahil, muslim yang jahil tidak memiliki ilmu, ini sangat mudah untuk ditipu, sangat mudah untuk disesatkan. Mungkin hanya dengan iming-iming dunia dia tergiur, dia meninggalkan agamanya. Inilah barakallahu fikum keadaan orang yang tidak memiliki ilmu. Syaitan dan bala tentaranya sangat senang. Bahkan kalau kita lihat sejarah terjadinya kemusyrikan, sejarah terjadinya kesyirikan di muka bumi ini,
adalah tatkala manusia sudah mulai melupakan ilmu. Tatkala manusia sudah mulai meninggalkan Alkitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. Kita lihat apa yang terjadi pada kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salam. Muncul kesyirikan pada kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salam. Itu tatkala orang-orang yang berilmu itu sudah tidak ada di tengah-tengah mereka. Yang muncul hanya orang-orang jahil, hanya orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Sehingga dengan mudah dan gampangnya syaitan pun menipu mereka. Barakallahu fikum. Ini pada kenyataannya syaitan dan bala tentaranya, mereka itu lebih takut kepada orang-orang yang berilmu dibandingkan kepada orang-orang yang jahil, yang hanya berteriak-teriak di jalan, demo dan seterusnya. Ini syaitan dan bala tentaranya tidak takut kepada mereka, tapi kepada orang-orang yang berilmu, yang memiliki ilmu, yang mereka rela duduk di masjid mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Syaitan dan bala tentaranya justru takut kepada orang-orang yang seperti itu. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala di antara keutamaan ilmu. Di antara keutamaan ilmu beliau menyebutkan annahu yabqa wal malu yufna. Bahwasanya yang namanya ilmu ini akan langgeng terus menerus ada, walaupun pembawa ilmunya telah meninggal. Adapun harta itu akan sirna. Mungkin terkadang pemilik harta itu masih hidup, tapi harta yang dia miliki itu sudah hilang, sudah sirna. Wa hadza Abu Hurairah, sebagai contoh adalah Abu Hurairah min fuqara'i sahabah. Abu Hurairah itu adalah salah satu sahabat Nabi yang fuqara, yang tidak memiliki harta, yang fakir. Beliau makan itu kalau ada orang sedekah. Ini Abu Hurairah. Sehingga ada riwayat terkadang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menahan lapar sampai terjatuh pingsan. Ini Abu Hurairah, orang yang fakir. Hatta innahu yasqutu minal ju'. Sampai-sampai pernah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yasqutu, jatuh minal ju' karena menahan lapar. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah barakallahu fikum orang yang sangat fakir. Akan tetapi karena ilmu yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yajri li Abi Hurairah dzikru bainan nas fi asrina. Penyebutan tentang Abu Hurairah terus berlangsung sampai zaman sekarang ini. Ini dengan sebab ilmu. Padahal barakallahu fikum Abu Hurairah adalah termasuk kalangan fuqara, termasuk golongan orang-orang yang tidak memiliki harta. Akan tetapi dikarenakan ilmu yang dimiliki oleh beliau, namanya terus harum fi asrina hadza, sampai zaman sekarang kita ini. Kaum muslimin semuanya mengenal tentang Abu Hurairah. Kaum muslimin semuanya mendoakan Abu Hurairah tatkala membaca hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini doa dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridainya. Apa yang menyebabkan nama Abu Hurairah tetap harum padahal beliau sudah meninggal dengan waktu yang sangat lama? Akan tetapi namanya senantiasa disebut di tengah-tengah manusia, bahkan disebut oleh para ulama,
disebut oleh ahlul hadis, oleh orang-orang yang mempelajari hadis? Jawabannya adalah satu, karena Abu Hurairah adalah orang yang memiliki ilmu. Sehingga barakallahu fikum, bil ilmi, dengan ilmu mengangkat derajat seorang yang tadinya fakir, yang tadinya barakallahu fikum tidak memiliki kedudukan, dia menjadi mulia. Bahkan yang tadinya budak, barakallahu fikum, budak, orang yang tidak merdeka, hidupnya di bawah kekuasaan orang lain, itu bisa menjadi terhormat, dimuliakan oleh para raja dikarenakan ilmu yang dia miliki. Di antaranya adalah Atha Ibni Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, salah satu tabi'in yang mulia. Ini barakallahu fikum salah satu ulama tabi'in, yang mana Atha ini adalah anaknya budak. Anaknya budak. Akan tetapi karena ilmu yang dimiliki oleh Atha rahimahullahu ta'ala, beliau menjadi mulia. Para raja, Amirul Mukminin waktu itu tunduk menghormati Atha ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Di antaranya adalah raja yang bernama Malik bin Marwan rahimahullahu ta'ala. Amirul Mukminin waktu itu sangat hormat dan sangat menghormati Atha ibn Abi Rabah. Padahal Atha ibn Abi Rabah adalah budak dan keturunan dari budak, akan tetapi menjadi mulia. Barakallahu fikum. Bahkan usulan-usulannya sangat didengar oleh raja. Dikisahkan waktu itu Atha bin Abi Rabah pernah memasuki majelisnya Amirul Mukminin, kemudian memberikan beberapa usulan, maka waktu itu juga langsung diterima, dan memberikan nasihat kepada Amirul Mukminin langsung diterima. Kenapa seorang budak yang tadinya kedudukannya sangat hina dan rendah bisa menjadi mulia di hadapan manusia, bahkan di hadapan raja? Jawabannya itu adalah al-ilmu. Kemudian barakallahu fikum, selanjutnya Syekh Muhammad bin Utsaimin menyebutkan, "Idzal ilma yabqa wal malu yufna." Maka kalau demikian kita mengetahui yang namanya ilmu ini akan langgeng. Adapun harta ini akan segera sirna. Fa'alaika ya talibal ilmi an tatamassaqa bil ilmi. Wahai para penuntut ilmu, wahai kaum muslimin, an tatamassaqa bil ilmi, hendaklah kamu berpegang teguh, bersemangat di dalam mencari ilmu. Bahkan seharusnya kita lebih semangat tatkala kita mencari harta benda kita. An tatamassaqa bil ilmi. Faqad sabata fil hadis, sungguh telah datang hadis yang sahih. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min salat." Apabila manusia mati akan terputus darinya amalan-amalannya, illa min salat, kecuali 3 perkara. Mungkin hadis-hadis yang seperti ini sudah sering kita dengar. Bahkan mungkin sudah berulang kali kita dengar hadis-hadis yang seperti ini. Akan tetapi pertanyaannya, sudahkah yang seperti ini menantap di hati kita sehingga kita lebih mengutamakan ilmu? Kata Nabi SAW, tatkala manusia meninggal dunia akan terputus darinya amalan-amalannya kecuali 3 perkara.
Nabi mengatakan yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bih. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Awaladun salihun yad'u lahu, atau anak yang salih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Shadaqatul jariyah dan anak yang salih ini bisa dicapai dengan ilmu. Para ulama menjelaskan di antara bentuk shadaqatul jariyah itu adalah seorang mendakwahkan ilmu yang bermanfaat, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, barakallahu fikum, menyampaikan ilmu Alkitab wa sunnah. Ini adalah merupakan bentuk shadaqatul jariyah. Disebutkan di dalam hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ilal huda", di dalam riwayat "man da'a ilal khair falahu ajrun wa ajrun man tabi'ahu min ba'dihi la yanqusu min ajrihim syai'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Wallahu a'lamu bissawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan ilmu. Semoga bisa menjadi pendorong kepada kaum muslimin secara umum untuk lebih fokus perhatian terhadap ilmu agama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.